Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar conditional formatting di aplikasi Microsoft Excel. Conditional formatting merupakan fitur yang digunakan untuk memberikan format pada sel dalam kondisi tertentu. Nah, letaknya ada di bagian home, kemudian di bagian style. Di sini ada conditional formatting. Di atas sendiri ada helix rules, kemudian ada getter than. Getter than ini untuk menandai nilai yang lebih dari. Oke, kita contohkan aja. Di sini ada nilai 1, kita akan coba tandai nilai yang di atas 7. Caranya kalian blok terlebih dahulu, kemudian ke conditional formatting. Kita pilih helix rule, kemudian pilih getter than. Ingat, getter than itu lebih dari. Ketika kita klik, kemudian masukkan angkanya, semisal 7, nanti yang di atas 7 itu akan diberi tanda. Tuh, tandanya merah. Dan tanda merah ini juga bisa kalian ganti-ganti ya, ataupun bisa kalian setting sesuai dengan keinginan kita. Bisa diganti warnanya menjadi yellow ataupun kuning, hijau, dan yang lainnya. Kalian juga bisa pilih custom format untuk memberi tanda yang lain, mulai dari bordernya atau warna yang lainnya itu juga bisa kok guys. Nah, kalau udah, jangan lupa di sini kalian oke aja. Nah, maka nilai yang lebih dari 7 itu akan diberi tanda. Dan untuk conditional formatting ini juga bisa dikombinasikan ataupun bisa dikombinasikan dengan rumus sel ya. Maksudnya gini guys. Semisal di sini kita tuliskan nilai 1. Nah, kalian ingin di sini angka 8 ataupun angka berapa, ketika angka ini dirubah nanti juga formatnya itu ikut berubah atau settingan yang ada di nilai 1 ikut berubah. Nah, caranya kita blok terlebih dahulu, kemudian kita clear dulu. Nah, ini pilih clear rules ataupun hilangkan format yang tadi ya. Kemudian pilih conditional formatting kembali. Pilih helix rules, pilih getter than, sama seperti tadi. Tapi kalian jangan masukkan angka, klik saja sel yang ingin dijadikan patokan ataupun sel kuncinya. Nah, kalau udah tinggal tekan OK. Tuh, ini di atas 8 berarti 9. Kalau ini kita ganti menjadi 6, nanti yang diberi tanda berarti yang di atas 6. Oke, itu adalah salah satu fitur ataupun salah satu cara yang cukup efektif dan cukup menarik juga guys. Oke, kita lanjutkan. Di bawah dari getter than ada less than. Kalau less than berarti kurang dari. Kita contohkan di nilai 2, kita akan memberikan tanda pada nilai yang kurang dari 7. Kita blok, conditional formatting, helix rules, kemudian less than. Nah, kita masukkan angka 7, kemudian OK. Tuh, yang di bawah 7 akan diberikan tanda. Ya, sebenarnya untuk di bagian helix rules kurang lebih gitu sih. Selanjutnya ada between. Between itu artinya di antara ya guys. Jadi ketika kita pilih ini, kita blok dulu ya, nilai 3. Kemudian conditional formatting dan pilih between. Between itu di antara guys. Tuh, nanti kalian ingin diberikan tanda di antara nomor berapa sampai berapa. Ini 68, maka 6, 7, 8 itu akan diberi tanda seperti ini. Lanjut kita ke bawahnya ada equal to. Equal to itu artinya sama dengan. Nah, semisal di bagian jenis kelamin kita ingin merubah warna yang perempuan ini menjadi warna hijau. Caranya kita blok, ingat ya harus diblok. Conditional formatting, helix rules, kemudian pilih equal to. Masukkan tulisannya yaitu perempuan. Tuh, perempuannya udah berubah warna ya guys. Kita ubah menjadi tadi apa ya? Hijau ya. Nah, kemudian kita oke. Kemudian yang laki-laki kita ubah menjadi merah. Sama, kita masih menggunakan equal to. Nah, kita tuliskan di sini laki-laki. Tinggal oke. Nah, itu salah satu fungsi dari helix rules di bagian equal to. Intinya nilai yang sama. Lanjut di bawahnya ada text text content. Nah, kalau ini kalian bisa memberikan warna pada kata-kata tertentu ataupun teks yang mengandung kata tertentu. Contoh nih, kita blok di bagian nama, kemudian kita pilih conditional formatting lagi. Kita pilih yang text content. Nah, kita masukkan yang ada kata baknya. Nah, maka di sini Bayu sama Bagas otomatis akan diberikan tanda. Jadi setiap
teks tersebut kalau ada kata yang kita masukkan di sini nanti akan diberikan tanda. Di sini kita masukkan huruf A. Semua yang ada huruf A-nya itu akan diberikan tanda. Oke, itu fungsinya dari text touch content. Lanjut, kita ke bawah, ada yang namanya a date occurring. Nah, kalau ini untuk menandai ataupun ya untuk menandai tanggal pada saat ini, besok ataupun kemarin, guys. Nah, di sini kebetulan ada tanggal, kita blok. Conditional formatting, kemudian kita pilih a date occurring. Tuh, kita bisa memberikan tanda hari kemarin itu mana, hari ini mana, kemudian besok mana, dan ya 7 hari terakhir itu mana. Nah, semisal kita pilih today ya, ataupun hari ini, today. Nah, sekarang kan tanggal 12 tuh, guys. Tuh, di laptop saya juga tanggal 12. Besok, kalau udah tanggal 13, ini tandanya otomatis akan berpindah. Jadi, di tanggal 12 udah nggak ada tanda merahnya lagi. Nah, ini salah satu keunikan dari rumus conditional formatting di bagian tanggal. Jadi, bisa menyesuaikan dengan tanda reelsnya, meskipun kita buat hari ini today, kita buka besok ya kan otomatis berpindah. Oke, kita lanjutkan. Di bawahnya ada duplicate value. Nah, ini digunakan untuk mencari yang duplikat. Contoh di bagian nama, ini kita blok dulu dan clear formatting ya, ataupun clear lures. Nah, kalau enggak biasanya itu bertumpukan. Kita masukkan di sini Ayu. Nah, semisal data kalian ada banyak, kalian ingin mencari nilai ataupun data yang duplikat itu yang mana. Blok semua datanya, kemudian conditional formatting, pilih duplicate value. Itu otomatis yang terduplikat itu akan diberikan tanda. Nah, untuk settingannya sama seperti tadi ya, jadi nggak perlu saya jelaskan kembali, guys. Di sini kalian bisa pilih unique juga. Kalau pilih unique, yang diberi tanda itu yang bukan duplikat. Kalau kita pilih yang duplikat, yang diberi tanda itu yang duplikat, guys. Kalau udah, tekan OK. Selanjutnya, di sini ada top ataupun button top atau button rules. Nah, ini digunakan yang pertama untuk mencari 10 nilai tertinggi ataupun beberapa nilai tertinggi. Contoh, kita buat saja di samping sini. Ada 1, kemudian di bawahnya 2. Wah, ini udah ada formatnya ya. Kita tarik ke bawah, kita hilangkan dulu. Ini salah satu format. Nah, udah hilang. Saya memiliki angka 1 sampai 9. Kalau kita ingin mencari nilai 10 tertinggi atau biar lebih simpel 5 tertinggi ya, kita bisa menggunakan conditional formatting ini, guys. Klik, kemudian pilih top atau button rules, kita pilih yang top 10 item. Nah, kita kurangi, kita ingin mencari berapa nilai tertinggi. Kalau 5 berarti pilih 5 aja. Untuk tanda ini sama ya, semuanya itu begitu, guys. Kemudian tekan OK. Nah, maka 5 data tertinggi itu akan diberikan data ataupun diberikan tanda. Nah, itu fungsi dari yang kedua, top ataupun button. Kalau ini dalam bentuk persen ya. Kalau button of item berarti 10 nilai terendah. Meskipun bukan 10, bisa 5, bisa 7, bisa 3, itu bisa kita sesuaikan. Button 10%, 10% ya ini menyesuaikan dengan teksnya yaitu persen. Kalau above average berarti kita memberikan tanda nilai yang di atas rata-rata. Average kan itu rata-rata ya, guys. Kalau below average berarti kita nanti memberikan nilai ataupun memberikan tanda kepada nilai yang di bawah rata-rata. Ya, kalian asal sedikit aja bisa bahasa Inggris. Saya juga bahasa Inggrisnya asal-asalan ya mengucapkannya. Belum sesuai, tapi kalau udah sedikit tahu artinya, itu kalian bisa lancar menggunakan conditional formatting ini, guys. Lanjut, di bawahnya ada data bar. Kita gunakan di bagian jumlah sini. Data bar itu digunakan untuk melihat ataupun melihat nilai yang kita miliki seperti diagram batang ataupun menggunakan batang, guys. Tuh. 22 segini, 20 berarti lebih pendek, 25 maksimalnya, 17 lebih pendek. Dan kalian juga bisa mengatur warnanya sesuai dengan keinginan kalian ya, guys. Atau kalau kalian ingin satu warna itu bisa. Ini kan ada gradasinya ya. Seperti ini ada gradasi biru sama putih. Kalau kalian gak ingin ada gradasinya yaitu ya boleh juga kok. Oh iya, jangan lupa di blok. Kalau terjadi error, kalian clear terlebih dahulu ataupun hilangkan conditional formatting sebelumnya. Jangan sampai nindih, ini biasanya tertindih-tindih, guys, bukan menggantikan gitu.
Lanjut, di bawahnya ada color sales. Nah, kalau color sales ini digunakan untuk sama sih menentukan nilai yang ada, guys. Coba kita klik ya, contohkan. Tuh. Semakin tinggi nilainya nanti akan berwarna hijau, semakin rendah itu akan berwarna merah. Paling tinggi 25 hijau, kemudian turun ke 22 udah mulai kuning, turun ke 20 udah mulai ke 23 hijaunya agak blur ya, agak hilang, kemudian ke kuning, turun lagi ke agak oranye, paling rendah itu ke merah. Nah, itu salah satu contohnya. Untuk warnanya bisa kalian setting juga sesuai dengan keinginan kalian. More rules atau ingin kalian atur warnanya sendiri, itu juga bisa ataupun itu juga boleh, guys. Lanjut, di bawahnya ada icon. Mungkin ini terakhir ya di bagian new rules. Kemudian yang lainnya ya itu tambahan aja. Ini juga bisa dibuat untuk membuat penandaan selang-seling. Lain kali kita bahas rumusnya. Nah, icon set ini untuk ya memberikan tanda sama yang ke atas nilainya tinggi mana, yang rendah mana. Kita contohkan di samping sini aja. Ini kita delete terlebih dahulu ya. Ini kita clear, biasanya masih tertinggal, guys. Kemudian kita copy aja. Oke, kita pastekan di samping. Pastekan nilainya saja, guys. Nah, kita blok, kemudian pilih icon sales. Kita pilih yang pertama. Nah, maka yang nilainya paling tinggi ataupun yang termasuk tinggi ya, itu akan menghadap ke atas. Kemudian yang rendah lagi akan ke samping, paling rendah akan menghadap ke bawah. Dan icon-icon ini juga bisa kalian sesuaikan dan ganti sesuai dengan ya imajinasi ataupun sesuai dengan keinginan kita. Nah, sinyal juga bisa ya. Oh, kalau yang nilainya paling bagus sinyalnya itu penuh, makin nurun berarti sinyalnya makin kurang. Oke, kurang lebihnya itu aja sih, guys, untuk fungsi conditional formatting yang intinya berfungsi untuk menandai sel dengan format dalam keadaan ataupun kondisi tertentu. Kalian ingin kondisinya gimana, bisa kita setting sesuai dengan keinginan kita. Oke, itu aja untuk video kali ini. Like, comment, subscribe ya jika bermanfaat untuk kalian. Jika tidak, dislike aja. Sampai bertemu ataupun ya sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.